Selamat datang warga 62 sekalian. Arus Balik adalah sebuah channel untuk mengekspresikan setiap kegelisahan dan penasaran gua yang mungkin kalian alami juga. Ya tentunya kegelisahan untuk mengetahui segala hal seperti sejarah, politik, agama, dan apapun itu. Jadi di kesempatan kali ini untuk pengantar, sebelumnya gua mau ngasih satu video dulu untuk kalian. Ini dia videonya. Hail Satan! Hail Satan! Ini adalah salah satu contoh kelompok yang mempunyai paham anti Tuhan. Sebagai gantinya, mereka menyembah setan sebagai dewa mereka. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Setan-setan yang disembah antara lain adalah Lucifer, Baphomet, dan Azazel. Setan menjadi simbol dari bentuk permusuhan mereka terhadap agama, serta perlambang dari prinsip kekerasan hati mereka. Kelompok ini bernama Satanik. Mereka telah hadir dalam setiap sejarah peradaban umat manusia, baik di masa Mesir kuno hingga Yunani kuno, ataupun di abad pertengahan hingga hari ini. Yang menjadi ciri khas dari sekte satanik adalah mereka memiliki ideologi yang berdasarkan Seksual. seks. Menurut mereka merupakan ritual sakral dan juga merupakan penghormatan kepada setan yang mereka sembah. Di sini perlu kita semua ketahui, satanik merupakan contoh dari sekian banyak sekte yang ada di dunia. Warga 62 yang terhormat, berbicara tentang sekte, pasti kita akan bertanya-tanya tentang apa itu sekte, bagaimana sekte itu muncul, dan apa saja sih ciri-ciri yang biasanya ada di dalam sebuah sekte. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kemunculan sebuah sekte merupakan fenomena yang terus akan bergulir di dalam sejarah umat manusia, terutama di dalam ruang lingkup semua agama, yang dengan demikian, dalam perjalanannya, sebuah sekte banyak sekali memunculkan pro dan kontra, dan tidak jarang juga diakhiri oleh konflik, bahkan hingga pertikaian. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, video ini secara khusus akan membahas tentang sekte. Silahkan tonton videonya hingga selesai. Jadi warga 62 sekalian, setelah gue melakukan penelusuran dari berbagai macam sumber, baik dari jurnal, buku, hingga berbagai artikel yang ada, pertama kali gue akan membahas atau menjelaskan definisi sekte mulai dari yang paling dasar dulu, terutama tentang pengertian sebuah sekte. Secara bahasa, istilah sekte sendiri berasal dari bahasa Latin secta, yang akar katanya adalah secui, yang berarti mengikuti. Max Weber, salah seorang pencetus sosiologi modern asal Jerman, Weber mendefinisikan sekte secara sosiologis sebagai kelompok-kelompok keagamaan yang datang belakangan untuk memprotes ataupun menentang agama asalnya. Sedangkan, menurut Brian Wilson, seorang sosiolog agama asal Inggris, istilah sekte biasanya digunakan untuk merujuk kepada suatu kelompok keagamaan yang terpisah dan biasanya cenderung melakukan ritual yang berbeda dengan prosedur keagamaan yang ortodoks. Adapun secara psikologis, sekte merupakan suatu kelompok individu yang melakukan atau mengikuti ritual-ritual tertentu, mempertahankannya, dan biasanya juga mengungkapkan ide-ide tertentu. Ritual-ritual dan ide tertentu inilah yang nantinya menjadi pembeda antara mereka dengan masyarakat pada umumnya. Dari beberapa pengertian yang sudah gua jelaskan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa sekte sendiri biasanya muncul dari sebuah agama atau sebuah kepercayaan tertentu. Karena sebagaimana berangkat dari historis umat manusia, kebanyakan sekte berangkat dari agama. Dan tentunya ini diperkuat oleh pendapat Nurcholish Madjid, yang mana menurut beliau, semua agama tanpa terkecuali telah terbagi-bagi dan terpecah menjadi berbagai golongan dan sekte-sekte. Warga 62 yang terhormat, setelah kita membahas pengertian sekte dari berbagai macam pendapat, tentunya kita harus mengetahui penyebab munculnya sebuah sekte, yang mana munculnya sekte ini disebabkan oleh berbagai macam alasan. Bahkan ada banyak pula
teori yang coba mengungkapkan tentang itu. Setidaknya ada 2 teori tentang penyebab munculnya sekte, yang gua rasa bisa membantu menjawab pertanyaan kita untuk mengetahui apa aja sih penyebab munculnya sebuah sekte. Inilah 2 teori yang berhasil gua dapatkan. Teori pertama menyebutkan bahwa sekte-sekte biasanya muncul di kalangan masyarakat yang mengalami keterasingan sosial. Oleh karena itu, secara general, sekte lebih banyak diminati dan diikuti oleh tatanan masyarakat dengan struktur ekonomi yang menengah ke bawah. Teori ini banyak dianut oleh para sosiolog. Salah satunya adalah Ernst Sturge. Keterasingan sosial inilah yang dulu juga pernah melahirkan sekte Yahweh Ben Yahweh. Sekte yang muncul di Amerika pada tahun 1970-an karena adanya kesenjangan ras antara masyarakat kulit hitam dan masyarakat kulit putih yang menyebabkan kelompok masyarakat ras kulit hitam tidak mendapatkan keadilan secara ekonomi maupun sosial. Teori kedua menyebutkan bahwa sekte muncul karena adanya krisis makna hidup, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Musil. Adanya cara pandang yang bersifat keduniawian karena kepanikan dalam memaknai hidup telah banyak menumbuh suburkan sekte-sekte. Teori kedua ini adalah bentuk teori yang menganggap bahwa agama sudah tidak mampu memenuhi lagi harapan ataupun keinginan yang dituntut oleh para penganutnya. Sebagai contohnya adalah sekte Jehovah's Witnesses, sekte yang berusaha untuk memulihkan kepercayaan umat Kristiani sebagaimana yang diajarkan Yesus dan para pengikut Yesus Kristus di abad pertama. Sekte Jehovah ini beranggapan bahwa setelah kematian Yesus, gereja-gereja mulai perlahan menyimpang dalam sebuah pemurtadan besar-besaran. Warga 62 yang terhormat, dari 2 teori yang membahas penyebab kemunculan sebuah sekte, kita bisa mengambil 2 poin dari sana. Pertama, keterasingan sosial, dan yang kedua adalah krisis dalam memaknai hidup. Di sini gua akan coba menjelaskan poin itu lebih lanjut ya. Poin pertama, keterasingan sosial. Ini memang sangat memungkinkan membuat semua orang beralih mencari tempat di luar agama untuk bernaung. Misalnya dalam kasus ini adalah sebuah sekte, tempat yang mungkin di sana mereka merasa diakui, mereka merasa dihargai, tempat yang bisa dijadikan untuk mencurahkan hasrat duniawi ataupun spiritual mereka, yang selama ini mungkin tidak mereka dapatkan karena campur tangan atau dominasi dari kelompok yang lebih mapan. Selanjutnya, poin kedua, sebagaimana pernyataannya Robert Musil. Apakah benar munculnya sekte ini karena doktrin agama sudah tidak lagi bisa menyuplai kebutuhan hasrat para pemeluknya, sehingga muncul ketidakpuasan sekelompok orang, ada kekecewaan beberapa individu terhadap agama, hingga akhirnya timbul sekte, muncul perlawanan dari kelompok minoritas kepada kelompok yang mayoritas. Warga 62 yang terhormat, berdasarkan pencarian dan dari apa yang gua temukan tentang anggapan yang menyatakan bahwa munculnya sekte ini disebabkan karena agama dianggap sudah tidak lagi mampu memenuhi harapan yang dituntut oleh para pengikutnya. Ini didasari dengan argumen karena agama telah dipaksa masuk oleh beberapa oknum elit agama itu ke dalam wilayah yang jauh dari relevansinya, yang jauh dari sebagaimana mestinya, sehingga fungsi pelayanan untuk para penganutnya berubah menjadi politis. Maksudnya, ada orang yang menggunakan doktrin agama untuk kepentingan duniawi mereka. Karena ini adalah pendapat yang sensitif ya, dan agak di pinggir-pinggir jurang gitu. Gua tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Lantas, menurut kalian, apakah benar munculnya sekte itu karena agama sudah tidak lagi bisa memenuhi hasrat dan tuntutan para pengikutnya? Silahkan komen di bawah ya. Karena kita diberi akal itu untuk berpikir dan tentunya diberi googling untuk searching. Sebagai pembandingnya, ada satu contoh sekte yang muncul karena ketidakpuasan terhadap birokrasi sebuah negara.
Yang mana dalam perjalanan munculnya sebuah sekte ternyata tidak hanya terbatas dengan hal yang bersifat agamis saja, akan tetapi juga karena faktor kehidupan duniawi, seperti munculnya sekte Old Believers di Rusia misalnya. Sekte ini muncul karena adanya penolakan gereja ortodoks Rusia terhadap reformasi ritual ibadah ke arah kehidupan yang lebih modern. Warga 62 yang terhormat, setelah kita mengetahui definisi dan penyebab dari munculnya sebuah sekte, pengetahuan ini tidak akan lengkaplah rasanya kalau kita belum tahu ciri-ciri mendasar dari sebuah sekte itu apa aja sih. Sesuatu yang membedakan mereka dari yang lain tentunya. Maka dari itu, gua akan ngasih tahu ke kalian beberapa ciri yang identik dimiliki oleh sebuah sekte. Menurut Bernard Spilka, secara psikologis agama, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas sebuah sekte. Pertama, sebuah sekte merupakan kelompok individu dan pasti memiliki paham atau praktik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Seperti contohnya sekte Children of God yang pertama kali muncul di Amerika Serikat dan pernah berkembang juga ternyata di Indonesia. Sekte Children of God ini mempercayai bahwa Yesus merupakan anak dari hasil hubungan Tuhan Allah dan Bunda Maria. Oleh sebab itu, sekte Children of God ini memperbolehkan seks bebas untuk para anggotanya sebagai bentuk kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Ciri yang kedua, sekte tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari agama yang berusaha memisahkan diri dari pengaruh campur tangan kelompok yang lebih mapan. Contohnya seperti sekte Old Believers di Rusia misalnya. Sekte Old Believers yang muncul karena adanya penolakan gereja ortodoks Rusia terhadap reformasi ritual ibadah ke arah kehidupan yang lebih modern. Ketiga atau yang terakhir, kelompok sekte sering disebut sebagai pecahan dari aliran agama. Dengan kata lain, sekte adalah komunitas kecil yang berada di dalam komunitas besar. Sebagaimana di dalam Islam terdapat sekte Khawarij. Khawarij sendiri adalah sebuah sekte yang muncul di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekte ini muncul karena adanya ketidaksetujuan atau kekecewaan terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari ketiga ciri-ciri sekte yang baru aja gue sebutin, dalam perjalanannya, sebuah sekte yang pada mulanya tumbuh dan berkembang dari skala minoritas, pada akhirnya juga banyak yang menjadi kelompok mayoritas. Oleh karena itu, melalui pendapat ini, kita dapat memahami sebuah argumen yang menyatakan bahwa agama-agama besar yang ada hari ini pada awalnya adalah sekte-sekte dari agama-agama besar yang sudah ada sebelumnya. Seperti contoh agama Sikh, W.H. MC Leod, seorang sejarawan Sikhisme Barat paling terkenal, menyatakan bahwasanya ajaran yang diberikan oleh Guru Nanak merupakan sebuah gabungan dari ajaran-ajaran Islam di satu sisi dan Hindu di sisi yang lain. Sikh ini merupakan agama yang didirikan oleh Nanak Dev dan berkembang di India pada abad ke-16 dan ke-17. Sikh memiliki beberapa nilai dalam ajarannya yang terinspirasi dari agama Hindu dan Islam, sehingga agama Sikh ini kerap kali dianggap sebagai gabungan dari agama Hindu dan Islam. Masyarakat 62 yang terhormat, setelah sebelumnya kita sama-sama mengetahui definisi, penyebab, dan ciri-ciri dari munculnya sebuah sekte, bisa disimpulkan di sini. Akar masalah yang memunculkan berbagai macam sekte sebenarnya adalah keresahan, konflik, dan aliansi, baik yang berasal dari internal sebuah agama ataupun faktor eksternal di luar agama. Konflik dan krisis yang menjadi keresahan jiwa manusia inilah yang kemudian menyebabkan manusia mencari perlindungan yang lain yang mereka anggap lebih menjanjikan. Dalam hal ini adalah sekte. Oleh karena itu, gua akan membahas lebih rinci lagi tentang sekte-sekte di video gua yang selanjutnya. Gua akan mulai membahas dari sekte Khawarij yang sangat terkenal dan kontroversial di dunia Islam. Akhir kata, terima kasih warga 62 sekalian. Kalian semua luar biasa. Semoga arus balik dapat membantu untuk terus merawat rasa gelisah dan penasaran kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.